Shalom saudara semua. Bagaimana kabarnya? Ajaib, dahsyat, luar biasa pastinya ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saudara, pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Cecilia. Saya istri dari Bapak William. Saudara tadi yang lihat kalau yang paling ganteng itu suami saya. Dan juga saya adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Nama anak saya adalah Gabriel dan Zion, umur 10 dan 6 tahun. Saya sangat bersyukur kalau hari ini saya diberi kepercayaan oleh Pastor Yongki dan Ibu untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama belajar, saudara ya, kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita ada di minggu terakhir di bulan Februari. Bulan Februari kita belajar tentang culture, saudara ya. Culture berbicara tentang gaya hidup, saudara ya, gaya hidup suatu komunitas yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipercayai. Oleh sebab itu, saudara, di dunia ini ada begitu banyak culture, saudara. Ada culture yang keren, yang top, yang lagi ngetop, lagi ngehits apa gitu, saudara ya. Ada culture yang kadang kita lihat, culture-nya bagus. Dan lagi kita, culture-nya kurang cocok sama saya. Tetapi permasalahan dalam hidup kita bukan soal culture itu bagus atau enggak, ngetop atau enggak, saudara ya. Tetapi yang terpenting adalah apakah culture itu adalah the true culture, saudara? Apakah culture itu adalah culture kebudayaan yang kekal, saudara? Kebudayaan yang kekal itu berbicara tentang apa? Kebudayaan akan yang ada selama-lamanya, saudara. Kebudayaan kekal itu berbicara tentang kebudayaan yang tidak akan tergoncangkan, saudara ya. Oleh sebab itu sekarang saya mau share, sebab itu hari ini kita akan belajar tentang the eternal kingdom culture, saudara. Kebudayaan kerajaan yang kekal, saudara. Kebudayaan ini, saudara, disebutkan, saudara, kekal karena apa? Kebudayaan ini yang punya Tuhan sendiri yang membuat. Dan kita tahu Tuhan itu pencipta, saudara. Jadi, saudara, pencipta kita semua. Langit, bumi, dan segala isinya Tuhan yang menciptakan. Sehingga kebudayaan ini juga, saudara, adalah ada sejak awal dan akhir. Bahkan nanti ketika kita mati, ketika kita dipanggil Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, kita akan meneruskan kebudayaan ini di surga, saudara. Kenapa? Karena kebudayaan ini disebut kebudayaan kerajaan surga, saudara. Jadi, wow, luar biasa, saudara ya. Welcome to the kingdom of heaven's culture, saudara. Itu kebudayaan yang engkau dan saya miliki. Mari kita mau sama-sama belajar, saudara ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Saya bacakan. Sebelumnya, jika ia berbicara, maka suaranya telah mengguncangkan bumi. Sekarang dia telah berjanji, dia Tuhan. Sekali lagi aku akan mengguncangkan bumi. Tetapi aku juga mengguncangkan surga. Ayat 27, kata sekali lagi dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang diciptakan akan binasa. Itu adalah yang dapat diguncang. Dan hanya yang tidak dapat diguncang akan tetap bertahan. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan segala sesuatu yang diciptakan akan binasa. Dan kita tahu bahwa bumi ini, langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita semua manusia ada di bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Berarti semua kebudayaan yang beraneka ragam yang ada di bumi ini pasti akan binasa, saudara. Dan kita lihat semuanya dapat digoncangkan. Cuman satu yang asli, yang kekal, yaitu apa? Kebudayaan kerajaan surga, saudara. Dan kalau kita lanjutkan, saudara, di dalam ayat yang ke-26, dalam Ibrani 12 tadi, puji nama Tuhan, saudara, dikatakan. Jadi kita harus bersyukur karena kita mempunyai kerajaan yang tidak dapat digoncang, saudara. Dan karena kita bersyukur, marilah kita menyembah Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Kita harus melakukannya dengan hormat dan takut. Itu nextnya slide-nya yang selanjutnya, ayat yang ke-26. Yes. Jadi karena kita punya kerajaan yang tidak dapat digoncangkan, saudara. Yaitu berbicara tentang apa, saudara? Ya, ini tadi yang sekarang kita belajar bersama-sama, yaitu kebudayaan kerajaan surga, saudara. Bagaimana kita itu tahu bahwa kita ini warga negara surga? Karena dalam Filipi 3:20-21 dengan jelas mengatakan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Jadi engkau dan saya, kita ini warga kerajaan surga. Dan warga kerajaan surga itu, kebudayaan kita itu kekal, saudara, selama-lamanya. Kalau kita punya kebudayaan yang asli, yang original, yang kekal,
masakan kita akan menukarkan dengan yang palsu, yang fana, yang ada di dunia ini, saudara. Karena itu sekarang kita tahu apa yang aku punya, kebudayaan kerajaan surga ini adalah yang kekal. Mari kita berpegang dengan teguh dengan kebudayaan kerajaan surga kita, saudara ya. Jangan kita lepaskan, jangan kita tukarkan dengan apapun juga, saudara. Saudara, kalau saudara masih ingat, di awal bulan Februari, saudara, Pastor Yongki mengajarkan kepada kita tentang kebudayaan kerajaan surga. Dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, saudara. 3 hal ini, saudara ya. Pertanyaannya, apakah saudara masih ingat, saudara ya? Kalau ingat, kalau yang dicatat, wah bagus, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah dipraktekkan dalam kehidupan saudara, saudara ya? Jangan kita ini cuma tahu makan dan makan firman, tapi terlebih kita harus mempraktekkan. Percayalah, ketika kita praktek firman, hidup kita akan diubahkan, saudara. Percayalah, hidupmu akan penuh dengan kemenangan. Jadi saat ini sekarang, saudara, saya nggak akan berbicara tentang hal yang sama, saya hanya akan menambahkan dari apa yang Pastor Yongki sudah ajarkan, saudara, tentang budaya kerajaan surga yang kekal. Ada 3 poin. Poin yang pertama, budaya kerajaan surga berbicara tentang selflessness, saudara. Tidak egois. Ini nilai yang sekarang sudah, saya boleh katakan, hilang di dunia ini, saudara. Apalagi kita hidup di Amerika, saudara. Semua manusia selfish, mementingkan dirinya sendiri, aku, diriku, dan saya. Tetapi kita sebagai warga kerajaan, kita harus tahu apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan nggak mengajar kita selfish, saudara. Tuhan mau kita selfless, saudara. Selflessness, ketidakegoisan, saudara. Di mana ayatnya dalam Markus 10 ayat 42 sampai 45 mengatakan, ini Yesus yang berbicara. Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Jadi saudara ya, kalau pemimpin kita tahu, di seluruh dunia pemimpin sukanya apa, nyuruh, ayo kamu ke sini, kamu ke sana, kamu kerjakan ini itu. Itu pemimpin, tipikal pemimpin dunia. Tapi Yesus menunjukkan, kalau dalam kerajaan surga itu tidaklah demikian dalam ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Wah, kayak kebalik loh. Mau jadi besar, jadi pelayan. Lalu selanjutnya ayat yang ke-44, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya, saudara. Wow, ini luar biasa, saudara ya. Ini suatu kebudayaan yang berbeda, berbalik dengan kebudayaan dunia ini. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu mau menjadi pemimpin dalam kerajaan surga, kamu tuh harus menjadi hamba. Kalau kamu mau menjadi yang dihormati, disegani, wah luar biasa, Bapak Ibu ini luar biasa. Engkau itu harus menjadi hamba untuk semuanya, saudara. Dan Tuhan itu ketika dia memberikan perintah, saudara, dia nggak cuma nyuruh, tapi dia itu memberikan perintah dengan melakukannya terlebih dahulu. Dia memberikan keteladanan. Dalam ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, saudara. Jadi ketika Tuhan memberikan perintah ini, kamu tuh jadi orang harus selfless, nggak boleh egois. Tapi nggak cuma ngomong, Tuhan kita nggak cuma omdo, tapi dia melakukannya terlebih dahulu. Dia berkata, lihatlah aku ini, aku memberikan keteladanan. Semua manusia, saudara, kita semua ini kepengen menjadi pemimpin, kepengen sukses, kepengen jadi yang top. Mana ada ketika kita tanya sama anak kecil, kamu gede besar mau jadi apa? Nggak ada, saya mau jadi pelayan, jadi hamba. Nggak ada, saudara. Hanya ada satu manusia di dunia ini, yang dia itu raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi dia memilih menjadi hamba. Kenapa? Supaya kita yang hamba sekarang diangkat derajatnya menjadi tuan, saudara ya. Kita ini diangkat menjadi anak-anak raja, saudara. Sebab itu, saudara, mari kita ikuti keteladanan Yesus, saudara. Mari kita ikuti walaupun saat ini, apalagi di Amerika, saudara ya. Bahkan saya percaya di seluruh dunia, manusia saat ini menjunjung tinggi hak asasinya dengan begitu tingginya. Tetapi hak asasi siapa yang mereka junjung? Hak asasiku, aku, diriku, dan saya. Dengarkan aku mau ini, aku mau itu, kamu harus nurut. Kalau kamu nggak mengikuti melakukan hak asasi saya,
maka mereka akan mulai melakukan hal yang nggak baik, saudara. Pokoknya hak asasi aku, diriku, dan saya. Tetapi tidak demikian dengan kerajaan surga, saudara ya. Yesus mengatakan, kalau kamu itu ingin menjadi yang terutama, justru kamu harus menjunjung tinggi hak asasi orang lain. Jadi saudara, sebenarnya kebudayaan kerajaan surga inilah yang sangat menjunjung tinggi hak asasi orang lain, saudara. Bahkan Tuhan mengajar junjung tinggi hak asasi orang lain lebih daripada hak asasimu, hak asasi diri saya, saudara. Apakah ini mudah? Enggak, saudara. Tetapi apakah berarti itu enggak bisa dilakukan? Oh, bisa, saudara ya. Persoalannya bukan mudah, enggak mudah. Persoalannya mau atau tidak mau, saudara ya. Jadi biarlah setiap kita sekarang kita milih, mau Tuhan, saya mau mengikuti kebudayaan kerajaan surga. Saya mau jadi orang yang rendah hati. Saya mau jadi orang yang punya hati hamba, suka melayani, dan tidak egois. Sekarang saudara, mari kita membaca dalam Filipi 2 ayat 3-9. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Ini Rasul Paulus menuliskan, saudara ya, kepada jemaat di Filipi, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ayat yang kelima, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam, ini saudara ya, saya sengaja tulis dengan warna kuning supaya kita itu sadar. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Stop sampai di ayat 8 dahulu. Jadi tadi saudara, dikatakan bahwa kita ini harus dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri, saudara. Itu yang Tuhan mau, saudara. Jadi berbicara tentang orang lain itu siapa? Orang lain, saudara. Tuh firman Tuhan nggak cuma bilang, cuman orang Kristen, orang benar, enggak. Semua orang lain, pasangan muka, anak muka, orang tua muka, mertua muka, saudara muka, musuh muka, orang yang jahatin kamu muka, semua orang yang berbeda lawan politik dengan muka. Tuhan berkata, kamu harus menjunjung tinggi hak asasi mereka lebih daripada hak asasimu, hak asasi kita, saudara. Itu yang Tuhan mau, saudara. Itulah the true culture, kebudayaan sejati kerajaan surga. Nggak menghakimi, nggak merendahkan, nggak menghina, tapi justru menghormati, menghargai, tapi juga dengan tidak berkompromi, saudara ya. Dan juga Tuhan Yesus seperti yang tadi dikatakan, saudara, di dalam ayat yang 8 tadi, saudara, di dalam Filipi 2. Dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan itu merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Lalu yang ayat ke-9 yang luar biasa. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, saudara ya. Kalau dilanjutkan itu supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi saudara, intinya ketika kita menjunjung tinggi hak asasi orang lain lebih daripada hak asasi kita, saudara, kelihatannya kita rugi. Tetapi dalam kerajaan surga, ketika kita melakukan hal itu, Tuhan nanti yang mengangkat kita. Tuhan yang memuliakan kita, saudara. Kalau manusia memuliakan, gampang jatuh. Tapi kalau Tuhan yang mengangkat engkau, tidak akan ada yang bisa merendahkan engkau. Karena itu, saudara, mari kita taat firman, saudara. Tadi seperti yang firman di ayat 9 katakan, Tuhan yang menjunjung tinggi, memuliakan Yesus, Tuhan juga akan menjunjung tinggi dan memuliakan kita ketika kita taat, saudara, ketika kita menjunjung hak asasi orang lain lebih daripada hak asasi kita, saudara ya. Itu undangan yang pertama, saudara, sebagai warga kerajaan. Lalu yang kedua, saudara, nilai kerajaan yang kekal berbicara tentang honor, hormat. Ini nilai yang amat sangat penting juga, saudara ya, hormat. Kenapa kita harus hormat sama Tuhan? Karena dia Tuhan, saudara. Kita menyebut dia Tuhan, itu berarti dia memang layak untuk dihormati. Dan juga karena Tuhan memberikan perintah bahwa kita itu harus menghormati Tuhan, saudara.
Dan ini saudara, kalau saudara lihat ayatnya dalam 1 Samuel 2, saya kasih sedikit background cerita, itu berbicara tentang Imam Eli, saudara ya. Bangsa Israel pada waktu itu punya seorang imam besar namanya Imam Eli, saudara. Waktu itu Imam Eli itu pemimpin bangsa Israel karena belum ada raja, saudara. Imam Eli yang dihormati oleh orang-orang Israel, saudara, yang diangkat Tuhan. Ternyata dia itu lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Ternyata dia sama anaknya, saudara. Akhirnya firman Tuhan datang melalui seorang abdi Allah kepada Imam Eli, saudara. Saya bacakan dalam 1 Samuel 2 ayat 29 sampai 30. Dikatakan Tuhan berkata kepada Imam Eli, dan mengapa engkau, Imam Eli, menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kamu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab ini Tuhan yang berbicara, saudara, bukan saya. Ini firman Tuhan, saudara. Ya dan amin. Sebab siapa yang menghormati aku, menghormati Tuhan, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Wow, saudara, ini luar biasa ayat ini. Tuhan berkata, kalau kamu hormati aku hormati kamu. Saudara, tapi kalau kamu tidak menghormati aku pandang rendah. Saya berdoa jangan sampai setiap kita itu ada yang dipandang rendah oleh Tuhan, saudara ya. Jangan kita ini menghormati anak-anak kita yang lain lebih daripada menghormati Tuhan. Itu orang tua yang jahat, saudara, kalau saya bilang. Kenapa? Karena dia mencelakakan anak-anak dan cucunya. Kalau saudara baca terus ceritanya, anak-anaknya mati mengenaskan, cucu-cucunya mengenaskan. Bahkan Tuhan bilang tidak ada keturunannya umurnya panjang, saudara. Wah, itu sangat menyedihkan, saudara. Tetapi biarlah setiap kita juga belajar, saudara, seperti seorang tokoh yang namanya Obed Edom dalam firman Tuhan juga. Dalam 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 12 dikatakan bahwa hanya dalam waktu 3 bulan, saudara, Obed Edom, saudara, ceritanya Raja Daud membawa tabut Allah dititipkan di rumah Bapak Obed Edom, saudara ya. Jadi kalau saya kasih penggambaran kita di Amerika, nggak ada yang tahu Obed Edom itu siapa, saudara. Bukan orang ngetop, saudara. Nah, tetapi kebetulan Raja Daud menaruh tabut Allah di rumah Obed Edom. Hanya dalam waktu 3 bulan, karena Obed Edom sangat menghormati Tuhan, saudara. Diangkat oleh Tuhan, dihormati, diberkati Tuhan luar biasa. Jadi orang yang sangat kaya raya, milioner, sampai seluruh negara itu heboh dan tahu. Kalau Bapak Obed Edom ini diberkati Tuhan, saudara. 3 bulan. Itu mengalahkan semua orang kaya yang ada di dunia ini loh, saudara. Kalau sekarang yang kayak Jeff Bezos, Elon Musk, siapapun tuh Warren Buffett, saudara, berapa lama mereka harus berusaha untuk jadi yang nomor 1 yang kaya? Obed Edom hanya dalam waktu 3 bulan dari bukan siapa-siapa, dari 0 menjadi yang terkaya karena dia menghormati Tuhan. Biarlah setiap kita tempat ini kita mau menghormati Tuhan, saudara ya. Walaupun ibadah Zoom, tapi ketika firman disampaikan kita itu mencatat, bukan Zoom lalu ngecek cellphone, ngecek stok marketnya yang lagi naik mana nih. Kalau nggak beli sekarang nanti kelewatan, jatuh, saudara. Jangan seperti itu, percayalah, saudara. Jangan kita mengejar apa yang bisa datang. Ketika kita taat firman Tuhan, berkat pasti datang, saudara. Tapi kita mau belajar menghormati Tuhan lebih dari yang lain, saudara ya. Menghormati Tuhan berbicara tentang apa? Ketaatan. Menghormati Tuhan berbicara tentang apa? Kita itu menghormati dalam segala aspek hidup kita. Apakah engkau menghormati Tuhan dengan perpuluhanmu? Apakah masih utang perpuluhan sama Tuhan? Dengan persembahanmu? Saudara, kalau kita bilang hormat, itu hormat. Hormat itu harus dipraktekkan. Nggak cuma ngomong mulutnya. Saya hormat kok di hati, tapi nggak ditunjukkan, nggak bisa. Karena itu kalau hormat harus ditunjukkan dalam sikap, perbuatan, perkataan, semuanya, saudara ya. Yang kedua, hormat juga berbicara tentang apa, saudara? Hormatilah orang tuamu, saudara. Hormati ayah dan ibumu. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, menghormati orang tua itu harga mati. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, hidupmu berbahagia, panjang umurmu, hormatilah
orang tuamu. Hormatilah mertuamu, saudara ya. Dan juga hal ini, saudara, kalau saudara mau anak-anakmu, engkau mau cucu-cucumu diberkati oleh Tuhan, hidupnya berbahagia dan panjang umurnya, ajarlah mereka untuk menghormati engkau, orang tuanya, menghormati mertuamu, kakek neneknya, orang tuamu, saudara. Karena ini bukan cuma, oh nanti Tuhan yang mengubah anak saya. Enggak. Tuhan memberikan kepada kita, anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita untuk mendidik mereka dalam kebenaran firman, saudara ya. Sebab itu ketika Tuhan berjanji bahwa engkau akan diberkati keturunan, bahkan sampai beribu-ribu keturunan. Tetapi sebelum janji itu Tuhan berkata, hendaklah engkau memperkatakan ini siang dan malam, mengajarkan kepada anak-anakmu ketika kau duduk, bangun, berdiri, berjalan. Intinya apa? Kita harus ajarkan, saudara. Ini adalah kunci yang sangat penting. Jadi saudara, tadi kita belajar tentang hormat, menghormati Tuhan, menghormati orang tua. Dan yang ketiga, kita juga harus menghormati orang yang lebih tua dan orang lain, saudara. Orang yang lebih tua bisa berbicara tentang mungkin pastor kita, saudara, otoritas di atas kita, kakek, nenek, semua paman, tante, om, kakak, cece, om, itu semua kita berbicara tentang menghormati orang yang di atas kita, sudah juga menghormati orang lain. Dalam Imamat 19 ayat 32 dikatakan, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan. Sekali lagi, saudara, yang menghormati itu sangat penting. Itu perintah Tuhan, saudara. Kita harus tahu, saudara ya, kalau hukum tentang penghormatan diulang-ulang, perjanjian lama diulang, perjanjian baru diulang, itu berbicara amat sangat penting, saudara. Dalam kitab ulangan, saudara, dalam kitab Keluaran 20:12, ulangan 5 ayat 16, berbicara tentang apa? Hormati orang tuamu. Itu adalah suatu janji, ada janjinya, saudara ya. Dalam 10 perintah Allah, satu-satunya perintah yang ada janji supaya umurnya berbahagia dan diberkati, itu adalah menghormati orang tua. Menghormati orang yang lebih tua itu juga sama, saudara ya. Kakek, nenek. Intinya, saudara, menghormati orang lain itu sangat penting, saudara. Dan terlebih kalau kita bilang, saya menghormati Tuhan, berarti kita pasti menuruti perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu apa? Hormati orang tuamu, hormati mertuamu, hormati cecemu, hormati kokomu, hormati kakak iparmu. Semuanya, saudara, hormatilah orang-orang yang ada di atas kita. Bukan karena mereka layak untuk kita hormati, saudara, bukan karena apa yang mereka perbuat kepada kita, tetapi because of who we are, saudara. Karena siapa kita, maka kita menghormati. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, karena kita ini warga kerajaan Allah, kita mengikut karakter Kristus, mengikuti teladan Kristus, maka saya menghormati orang lain. Saya menghormati orang tua saya, nggak peduli mungkin itu orang tuanya tidak layak. Kalau orang bilang ini orang tuanya, anaknya aja nggak diurus. Mungkin orang tuanya perbuatannya menjijikkan, sangat kurang ajar, nggak baik. Mungkin saudaranya penipu, penjahat. Tidak peduli, saudara, tapi Tuhan bilang, kamu kalau mau hidupmu berbahagia, diberkati, hormati orang tuamu. Nggak pakai embel-embel. Kalau kita menghormati, percayalah, saudara, hidupmu pasti berbahagia dan umur panjang, karena itu janji Tuhan itu ya dan amin, saudara. Sudah tidak usah pakai alasan ini itu, saudara. Kita taat saja, kerjakan saja. Percayalah, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Engkau akan terus naik dan naik, tidak akan pernah turun, saudara. Puji nama Tuhan, saudara ya. Sekarang kita akan belajar tentang kebudayaan yang ketiga. Jadi sekali lagi saya ulang, yang pertama selflessness, tidak egois. Dan yang kedua tentang hormat, saudara. Dan yang ketiga berbicara tentang kekudusan. Wah, kekudusan ini sangat penting. Ini juga harga mati, saudara. Karena apa, saudara? Kita tahu, kita mengaku, saya ini warga kerajaan surga. Kita tahu, saudara, siapa pemimpin kita, raja kita di surga? Tentunya Yesus Kristus, saudara ya, raja di atas segala raja. Dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini penting, saudara. Kekudusan itu adalah status, saudara, sangat penting. Kalau engkau bilang engkau warga negara kerajaan surga, tetapi engkau nggak hidup kudus, engkau nggak kudus, berarti engkau, sorry to say, engkau bukan warga kerajaan surga, saudara. Engkau bahkan nggak masuk hitungan. Seperti sekarang, saya hidup di Amerika, saudara ya.
banyak dari kita yang ikut Zoom ini kita hidup di Amerika. Tetapi apakah semua orang yang hanya karena tinggal di Amerika adalah warga kerajaan Amerika? Enggak, saudara. Warga negara Amerika, maksud saya enggak, saudara ya. Untuk membuktikan kau warga negara Amerika, kau harus punya apa? Paspor Amerika atau akta kelahiran, KTP Amerika, saudara. Demikian juga sama dengan kerajaan surga. Nah, KTP paspornya itu kekudusan, saudara ya. Jadi untuk bisa mendapat kekudusan kita nggak bisa, saudara. Dengan kekuatan kita, kuat gagah kita nggak mampu, saudara. Karena apa? Kekudusan itu kita peroleh ketika kita bertobat. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita mengalami kelahiran baru. Di situ roh kita, saudara ya, roh Allah manunggal dengan kita, roh kudus. Namanya roh kudus masuk dalam kita. Sehingga sekarang karena ada Allah Immanuel, Allah roh kudus di dalam kita, kita bisa hidup kudus. Dan setelah Roh Kudus hidup dalam kita itu sekarang kita itu harus mengejar kekudusan. Hidup setiap hari bayar harga, pikul salib, hidup kudus, saudara. Karena apa? Karena itulah paspor kita, saudara. Itulah status kita sebagai warga kerajaan. Kalau kita bilang, oh aku anak raja, aku orang Kristen, anak Tuhan, tapi nggak kudus, ya berarti something's wrong with us, something's wrong with you, saudara ya. Mari sekarang Tuhan sangat mengasihi kita mau bertobat, kita mau belajar. Tuhan, saya dulu nggak ngerti, tapi sekarang saya mengerti bahwa saya itu harus hidup kudus. Kita bertobat, Tuhan itu Tuhan yang baik, selalu memberikan kesempatan. Selama nafas ini masih ada, saudara ya, di hidung kita. Selama Tuhan belum datang, saudara, sebelum engkau belum ketemu Tuhan, itu masih ada kesempatan kita bertobat, kita berbalik, dan kita mau hidup kudus. Percayalah ketika kita hidup kudus, hidupmu akan berubah, saudara. Itu akan bawa engkau dalam kemenangan kepada kemenangan selanjutnya. Kekudusan juga berbicara tentang apa, saudara? Engkau dipisahkan, saudara. Imamat 20 ayat 26 mengatakan, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Saudara, kita dipisahkan oleh Tuhan itu untuk diangkat derajatnya. Yang dulunya mestinya sampah, mati, dihukum. Sekarang ini karena Tuhan Yesus datang dan dia mati untuk menebus hidup kita. Kita yang harusnya dihukum, kita itu nggak cuma diampuni, tapi diangkat derajatnya menjadi anak-anak raja, saudara. Untuk dikasihi, untuk diberkati dalam segala hal. Saudara, kita banyak belajar tentang bagaimana bangsa Israel dalam masa krisis ditaruh Tuhan di tanah Goshen yang terbaik. Demikian juga saudara dan saya, kita semua dalam keadaan krisis seperti ini. Tetapi Tuhan bilang, aku membedakan kamu. Karena kamu umatku yang kudus, diberkati, saudara. Sebab itu jangan lepaskan kekudusan, jangan lepaskan yang ini, yang penting, yang utama, yang berharga, saudara. Mari kita mau pegang erat ini, saudara, kekudusan, saudara ya. Di nama Tuhan. Sekarang bagaimana sikap kita? Setelah kita tahu 3 hal ini dalam nilai-nilai kerajaan surga. Sikap kita yang pertama, kita harus menghidupi kebudayaan kerajaan surga, saudara. Bagaimana kita menghidupi selflessness, honor, dan holiness, saudara. Kita menjadi pelaku firman. Janganlah kita cuma jadi pendengar yang baik, terlebih kita itu menjadi pelaku, saudara. Dengan memberikan keteladanan dalam keluarga kepada banyak orang. Ketika kita dengar firman, kita catat, direnung-renungkan, diperkatakan, dan dilakukan secara terus-menerus. Saudara, kita harus tahu, saudara, setelah kita menghidupi hal ini, saudara, yang kedua, yang lebih penting lagi, saudara, bahwa kita tuh harus mewariskan kebudayaan kerajaan surga ini, saudara. Ini amat sangat penting, saudara. Kebudayaan ini harus kita ajarkan kepada anak-anak cucu kita sampai selama-lamanya. Kenapa? Ini nilainya kekekalan, saudara. Yang lain-lainnya status, jabatan, uang itu sementara. Ketika mati, tidak dibawa, saudara. Tetapi ini yang bersifat kekal, saudara. Kenapa? Supaya anak kita, cucu kita, mereka itu selamat dan diberkati selama-lamanya, saudara. Sangat penting Bapak, Ibu, saudara, kakek, nenek, om, tante, semuanya. Jangan cuma hidup memikirkan dirimu, aku dan saya, yang penting aku diberkati. Janganlah seperti Raja Hizkia. Tetapi kita mau berubah. Kita mau belajar tadi, saudara, nilai yang pertama, selflessness, saudara. Kita mau tidak egois. Pikirkan generasi selanjutnya, saudara. Amat sangat penting. Mereka butuh engkau dan saya. Anak-anak butuh orang tuanya.
saudara, untuk mendidik mereka kebenaran firman Tuhan. Sekarang Amerika sedang ramai, saudara, dengan apa? Hatred, saudara ya, dengan kejahatan, kebencian, terutama kepada orang Asia, saudara. Jadi terutama para orang tua, saudara, mereka nggak salah apa-apa, saudara, tiba-tiba didorong dengan keras sampai kepalanya jatuh, pendarahan, meninggal. Sangat banyak kekejaman-kekejaman yang dilakukan. Dan kalau saudara lihat pelakunya siapa? Anak-anak muda, saudara. Mengerikan, saudara. Itu loh masa depan anak-anak muda yang sekarang. Sekarang apakah kita mau cuek-cuek? Oh, yang penting saya enggak, yang penting saya diberkati. Saudara, janganlah kita hidup egois. Mari kita mau berdoa untuk generasi selanjutnya, regenerasi di bawah kita. Saudara, generasi di bawah kita perlu doa kita, perlu keteladanan kita. Para orang tua, para kakek nenek, om tante yang punya keponakan, punya anak, punya cucu. Apa yang engkau wariskan kalau engkau nggak punya? Hidupi kebenaran itu dan wariskan, saudara. Hanya orang yang punya sesuatu yang bisa mewariskan. Saudara. Biarlah warisan yang kau berikan itu adalah warisan kebudayaan kerajaan surga yang kita wariskan, saudara ya, kepada anak-anak dan cucu kita. Saya memberikan suatu penggambaran seperti ini, saudara. Sekarang mungkin kau kuat, kau kaya, kau gagang, kau mampu, dokter kah, engkau profesor kah, engkau orang yang punya harta yang sebanyak apapun, tapi kita suka nggak suka, kita tambah tua, saudara. Kita tambah lama, tambah makin tua. 10, 20, 30 tahun kemudian, saudara, anak-anak yang kecil-kecil ini, yang sekarang kita anggap remeh, mereka yang akan duduk dalam kursi pemerintahan. Mereka yang akan mengatur perekonomian negara kita. Mereka yang akan menjadi para dokter. Mereka yang akan menjadi financial advisor dari yang mengelola. Pertanyaan saya, beranikah saudara mempercayakan keselamatan hidupmu ini nanti kalau misalnya mau operasi sama dokter yang modelannya yang mereka tidak kenal Tuhan, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang main-main dengan mungkin kehidupanmu, saudara. Percayakah kamu mempercayakan hartamu yang kau begitu susah payah kerjakan, kumpulkan sedemikian rupa kepada generasi-generasi selanjutnya ini loh, yang mereka pikirkan aku dan saya korupsi nggak apa-apa, yang penting saya. Karena itu, saudara, ciptakan masa depanmu engkau mau seperti apa? Engkau mau anak-anakmu seperti apa nanti 5, 10, 20, 30 tahun mendatang. Itu tugasmu untuk menciptakannya, saudara, untuk engkau memperkatakannya, untuk mendoakannya, untuk mencontohkannya, memberikan keteladanan kepada anak-anak generasi selanjutnya, saudara. Itu tugas Anda dan saya, tugas kita semua, saudara. Dan yang ketiga, saudara, sikap yang ketiga bahwa kita itu juga harus memperluas kebudayaan kerajaan surga, saudara, dengan menjadi influencer surga yang hidupnya kudus, yang tidak egois dan menghormati Tuhan dan sesama, saudara ya. Jadi tadi, saudara, kita tahu tahun ini 2021 gereja kita temanya influencer. Influencer itu mempengaruhi. Saudara, mempengaruhi siapa? Pertama adalah orang di sekelilingmu dahulu. Keluargamu, pasanganmu, anakmu, cucumu, gerejamu, tempat kerjamu, saudara, orang-orang yang terdekat. Pengaruhilah mereka dengan apa? Memberikan keteladanan dan diajar. Saudara. Kita nggak bisa dengan anak itu bilang, mereka nanti cuma lihat tok, nanti pasti nggak bisa. Harus dengan intentional, dengan sengaja kita mengajar. Seperti di keluarga kami itu sangat-sangat ketat sekali, sangat galak sekali, terutama soal honor, saudara, menghormati. Kami tahu itu kunci, menghormati Tuhan diberkati, menghormati orang tua diberkati. Kami mau anak-anak kami diberkati dan panjang umur. Sehingga kami dengan intentionally seperti ayahnya suami saya, saudara, ayahnya anak-anak saya nanti bilang, kamu lihat papa nih ya, gimana papa sama grandma, sama neneknya ngomong. Gimana mama sama bobonya, sama kungkungnya ngomong. Nggak akan talkback kurang ajar. Kalau mereka datang berdiri, saudara, papa, mama, ya saudara, kalau orang tuanya mau pergi, dadah, papa, mama selamat jalan, menunjukkan hormat. Hormat itu harus ditunjukkan, saudara. Biarlah, saudara, kita semua sekarang mengerti kebenaran ini, saudara. Kita mengerti, mendengar, dan nggak cuma untuk dilupakan atau aduh nggak mampu, itu bukan saya, enggak, saudara. Tapi kita mau ambil bagian. Ini bagian saya mau berdiri, saya mau ambil bagian, saya mau untuk generasi saya yang di bawah saya semuanya akan lebih dahsyat, diangkat Tuhan lebih baik daripada saya. Saya percaya kerinduan setiap orang tua di tempat ini pasti ingin anaknya itu hidupnya lebih enak, saudara. Tetapi
Percayalah saudara ya, hidup anakmu tidak akan lebih enak daripada engkau kalau mereka melakukan hal-hal yang sama atau bahkan lebih buruk daripada yang engkau lakukan. Saudara. Sebab itu biarlah kita ini berubah, saudara ya, seperti yang firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2, saudara ya, bahwa janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan hidup kita, budi kita, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu saja saudara, khotbah saya hari ini. Saya sekali lagi saya pesankan bahwa regenerasi kita itu harus mewariskan saudara nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, selflessness, honor, holiness saudara, kepada anak-anak cucu generasi di bawah kita saudara. Ya Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus Allah Immanuel, Engkau yang akan berbicara lebih kuat lagi kepada setiap anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini, Tuhan. Biarlah setiap kami semua ini, kami yang tahu siapa status kami, warga kerajaan surga. Biarlah setiap kami ini menghidupi Tuhan kebenaran-Mu, menghidupi setiap firman yang telah Tuhan sampaikan, dan juga kami boleh mewariskan kebenaran ini kepada anak-anak cucu kami, dan juga kami boleh menyebarkan kebenaran firman Tuhan ini kepada banyak bangsa, sehingga setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Mari semua yang mengasihi Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Amin.